Ketika datang ke kuburan itu untuk mengambil ibrah pelajaran, mengambil nasihat, niatnya untuk menjadikan kita supaya mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu amalan-amalan yang baik. Tidak disebut baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrufus su'a. Baiklah, pada pagi ini kita bersilaturahmi di kediaman Ustadz kita, yakni Ustadz Ridwan, yang dikenal di sini adalah Ajengan Ridwan. Memang aslinya dari Garut. Biasanya orang yang terpengaruh sebagai tokoh agama di sana disebut Ajengan. Jadi dibilang Ajengan, sehingga kebawa ke kampung sini. UJN TV pada pagi ini berkunjung memiliki tujuan, yakni ingin ngobrol-ngobrol ringan perkara ziarah kubur. Karena pas malamnya malam Jumat nih, banyak anjuran-anjuran atau banyak umat kita, umat Islam, di saat hari Jumat atau malam Jumat mengaji, membaca Al-Quran atau surah yang khusus, yakni surah Yasin, tahlil dan tahmid, mereka lakukan. Sebagian umat Islam seperti itu. Nah, sekarang kita tanyakan nih, karena masih banyak di antara umat kita perkara mengirim doa, membaca surah Yasin yang ditujukan kepada almarhum almarhumah, orang yang sudah meninggal, baik itu orang tua kita, bapak ibu kita, atau guru-guru kita, itu dikatakan tidak nyampe, percuma katanya. Nah, kita tanyakan kepada ahlinya. Di sini saya yakin Ustadz atau Ajengan Ridwan bisa menjelaskan secara tuntas, tas. Silahkan Ustadz. Aduh. Sebetulnya perkara yang Purung Iyang ini selama ini selalu diperdebatkan ya. Artinya hal-hal yang ayatnya tidak ada perintah dan ayatnya juga tidak ada larangannya. Memang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di waktu itu zaman masih jahiliyah. Ketika itu masih banyak orang yang datang ke kuburan itu minta kepada makhluk yang sudah wafat, kepada makhluk, kepada selain Allah. Karena kejahiliahannya waktu itu baginda Rasul SAW melarang masalah ziarah. Tapi ketika baginda Rasul sudah bisa meluruskan orang-orang jahiliyah bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah meluruskan i'tiqadiyahnya karena mereka sudah beriman kepada Allah, yaitu kata baginda Rasul, iman itu yang pertama al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Yang pertama keyakinan hati kepada Allah dan Rasulnya. Karena sebelumnya tidak banyak orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga banyak orang yang datang ziarah ke kubur itu hanya meminta-minta ke kuburan, meminta-minta kepada selain Allah. Maka itu yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Santai sambil ngerokok, betul ya? Santuy, bahas ginian mah. Supaya lebih detail, nggak apa-apa, sambil mengingat-ingat. Maka dilaranglah oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena tujuannya untuk meluruskan hal-hal musyrik gitu. Nah, setelah mereka beriman, yaitu tadi al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu keyakinan hati kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa qaulun bilisan. Sudah diucapkan dengan lisan kebenarannya. Yang keempat, wa af'alun bil arkan, kata baginda Rasul. Harus dilakukan dengan amalan, perbuatan, dengan anggota badan.
Setelah itu baru baginda Rasul SAW bersabda untuk memperbolehkan ziarah kubur. Karena mereka ziarah kubur itu datang bukan meminta kepada kuburan, tapi mereka mengambil wasilah, memohon kepada Allah. Contoh, datang ke kuburan itu satu, berdoa kepada Allah, dan meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya orang yang soleh, jadikanlah saya orang yang istiqomah dalam beribadah. Ya Allah, berikanlah kepada saya ilmu yang banyak seperti Engkau memberikan hal yang sama kepada almarhum itu yang sekarang ada di depan saya, yang almarhumah itu atau almarhum yang mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya kita-kita ini ke kuburan itu bukan meminta seperti dugaan-dugaan mereka-mereka yang tidak benar. Dianggapnya kita-kita ziarah ke kubur itu meminta-minta. Tapi sebenarnya benar juga kita itu meminta, tapi memintanya kepada Allah dengan cara wasilah orang yang dimuliakan oleh Allah yang sudah wafat. Seperti halnya datang ke baginda Rasul ketika ziarah di waktu umroh atau haji. Nah, ini kan diperbolehkan ziarah. Yang tidak boleh itu ziarah ke suatu tempat, jangankan ke orang-orang biasa. Datang ke makam baginda Rasul di waktu umroh atau haji, maka ketika datangnya meminta kepada baginda Rasul, maka itu termasuk menduakan Allah, musyrik. Nah, jadi di sini harus diluruskan bahwa kita datang ziarah ke kubur-kubur para wali, para orang-orang soleh, itu kita datang ke sana itu berdoakan. Ada yang mengatakan, apakah ente kelebihan doa? Mendoakan orang-orang soleh. Tapi tidak begitu. Contoh, apakah istrinya baginda Rasul, Siti Khadijah Al-Kubra, kekurangan amalan? Ketika baginda Rasul, ketika memberikan hartanya kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang layak diberi oleh Rasulullah. Ketika memberi kepada mereka, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah pahala yang saya berikan kepada fakir miskin ini untuk Khadijah, yang selama hidupnya mereka banyak membantu kepadaku di dalam memperjuangkan agamamu ya Allah. Kalau mau ditanya ini juga, apakah Siti Khadijah juga kurang dengan amalannya? Padahal Siti Khadijah seorang kaya raya di zamannya. Kalau mau nanya, amalan-amalan Siti Khadijah begitu banyak. Karena hartanya habis diperjuangkan untuk memperjuangkan perjuangan Rasulullah SAW untuk memperjuangkan agama Allah. Sehingga Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha pernah menangis di hadapan Rasulullah SAW. Kata baginda Rasul, apa yang kau tangisi wahai istriku? Engkau menangis karena sebab habis hartamu diperjuangkan olehku, engkau menyesal? Siti Khadijah menjawab, ya Rasulullah, yang menjadi aku menangis karena hartaku sudah habis, perjuanganmu belum beres. Hartaku sudah habis, itu yang bikin aku menangis. Kata Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Begitu mulianya Siti Khadijah Al-Kubra. Kalau kita hitung-hitung, begitu banyak amalan Siti Khadijah, begitu dicintai oleh Rasulullah SAW karena hartanya habis diperjuangkan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dalil bahwa ada sebagian orang yang menyangka bahwa kita mengirimkan Fatihah, mengirimkan pahala sedekah, katanya ente sudah kebanyakan amal, dibagi-bagi sama orang. Bukan seperti itu. Tapi kita mengambil manfaat dari doa-doa, dari apa yang kita berikan kepada almarhumah supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begini, ada yang bertanya atau ada yang mengatakan kita ini pada gemar ziarah kepada wali-wali Allah, Ya. kepada ya orang yang dianggap soleh gitu ya. Ya. Itu ada yang mengatakan
itu salah, nggak benar. Kenapa orang tua sendiri tidak diziarahin, gitu? Nah, tidak dikunjungi kuburannya kan begitu, malah kepada orang lain ya. Itu gimana? Begini ya, ini juga salah satu di antaranya orang-orang kita yang gemar berziarah kepada orang-orang soleh, para wali-waliullah. Tapi mereka melupakan kedua orang tua yang mereka harus dikunjungi di masa hidupnya. Kalau sudah wafat, harus diziarahi kuburannya. Ini kita salah, sebetulnya salah juga. Sehingga ibu kita yang dekat nggak pernah dikunjung, padahal masih hidup. Yang kedua, ketika ibu bapak kita sudah meninggal, belum pernah dikunjungi alam kuburnya juga, belum pernah didoakan, tapi kita selalu ikut ziarah ke sana kemari. Ini salah satu di antaranya kelalaian kita. Seharusnya dahulukan ibu bapak kita dulu, doakan mereka, kunjungi mereka, karena orang tua kita ini bukan membutuhkan sebatasannya masih hidup saja. Masih hidup, orang tua kita ini wajib kita memberi makan, minum. Bahkan kewajiban seorang anak laki itu hukumnya wajib untuk menanggung segala apa yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita. Itu kewajiban anak. Nah, ketika setelah meninggal, tidak putus kewajiban seorang anak ini. Karena orang tua ini makan, cuman beda makannya. Kalau masih hidup makannya nasi, mungkin yang lain-lainnya, dan membutuhkan uang untuk membeli apa yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita. Tapi setelah meninggal bukan berarti putus kebutuhan kedua orang tua. Bedanya kalau sudah masuk ke alam barzah, mereka membutuhkan doa. Berarti masih makan juga kalau hitungan pakai bahasa kasarnya. Nah, salah kaprahnya sekarang begini. Nih kita banyak di perantauan, ya kan? Orang tua masih hidup, nggak pernah dikirimin makanan, nggak pernah dikirimi apa kebutuhan semasa hidupnya. Dia berdoa terus. Setelah meninggal dikirimi doa lagi. Itu gimana Ustaz? Masa hidupnya doa yang dikirim, masa meninggalnya doa yang dikirim. Nah, Kan tadi kata Ustaz seharusnya nih masa hidup ya jangan doa lah, dikirimlah uang gitu kira-kira ya. Iya. Sebetulnya tidak salah. Karena mendoakan itu salah satu ibadah yang begitu baik monggo Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa itu senjatanya umat Islam. Tapi yang dimaksud di sini itu bukan salah doanya, tapi kalau di masa hidupnya kunjungilah mereka. Kunjungi, harus dikunjungi mereka. Dan bawalah. Kunjungi itu bukan semampu kita, apa mampu kita untuk memberi kepada kedua orang tua. Kan begitu. Karena orang tua itu pasti mengharapkan dari anak, walaupun tidak cerita kepada anaknya, pasti berharaplah. Betul. Akan sangat sakit ketika anak datang hanya cuma datang saja. Ketika kita dulu bisa bela-belain untuk mencari seorang istri, bela-belain bawa apa makanan. Tapi ketika kedua orang tua yang membesar kita, yang mendidik kita, yang mendoakan kita, bahkan orang tua lupa mendoakan dirinya sehingga tertutup dengan terus-menerus mendoakan ke anak-anaknya supaya menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Ketika sudah menjadi orang, anak ini hanya bisa mendoakan saja, tidak mampu pulang kampung, tidak mampu untuk menemui kedua orang tuanya. Maka ini salah satu anak yang durhaka, tidak baik. Monggo Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabdanya gimana tuh? Bahwa ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Ya, kita bagi-bagi aja Ustaz, antum yang baca hadisnya, aneh yang baca artinya. Kan lebih enak juga ya, kan begitu. Jadi ada kombinasi lah. Waalaikumsalam. Nah, itu yang dimaksud. Jadi doa itu tadi, maka harus diperbaikilah kehidupan kita, ziarah ke wali-wali songo. Itu bukan tidak boleh kalau menurut saya, karena tadi dalilnya boleh. Karena Rasul membolehkan ziarah kubur setelah mereka beriman kepada Allah. Datang ke alam kuburnya bukan musyrik, bukan menduakan Allah, tapi menjadi ibrah, ambil ibrah, pelajaran. Satu, datang ke alam kubur, yakinkan kepada Allah, ya Allah, esok ning hari aku yang akan seperti mereka. Dan ketika ada di makam orang-orang waliullah, berdoa kepada Allah, ya Allah,
jadikanlah saya ini orang yang soleh seperti engkau memberikan jabatan kepada orang soleh ini. Ya Allah, berikanlah ilmu kepada saya, ilmu yang bermanfaat seperti engkau memberikan ilmu kepada mereka yang soleh, yang bermanfaat ilmunya kepada orang lain, sehingga walaupun sudah wafat, tapi harum nama dan ilmunya masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang hidup. Ini kehidupan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi datang ke alam kubur itu menjadi satu nasihat buat kita. Bukan minta kepada selain Allah, yang selama ini ada sebagian menuduh bahwa kita ini musyrik datang ke kuburan. Tapi kalau menurut kami semua yang biasa ziarah ke kubur, kami mengambil manfaat keberkahan minta kepada Allah, bukan keberkahan minta kepada kubur, bukan. Tapi dengan asbab datang ke alam kubur ini, mendoakan dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kami ini yang ziarah ini diberikan keberkahan ilmu oleh Allah dengan asbab datang ziarah ke orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan selanjutnya banyak amalan-amalan seperti datangnya baca surah Yasin yang selama ini digunjingkan. Kenapa baca Yasin tiap malam? Kenapa nggak baca surah Kahfi? Kenapa nggak baca surah yang lain yang di Al-Quran? Ini pertanyaan sangat konyol kalau menurut saya. Kenapa? Karena baca surah Yasin itu, kalau kata mereka tidak boleh karena tidak ada perintah. Dan saya boleh tanya kepada mereka, apakah ada ayat larangannya tidak boleh membaca Yasin? Jadi hal ini harus dipahami bahwa kalau tidak ada ayat larangan, ya sah-sah saja. Yang tidak boleh itu mewajibkan kita membaca surah Yasin setiap malam Jumat. Atau mewajibkan bahwa yang akan tembus amalan itu surah Yasin. Yang tidak boleh itu mewajibkan. Adapun kita senang dengan membaca surah Yasin. Atau kalau antum umpamanya nggak senang baca surah Yasin, surah Kahfi silakan. Nama surah Kahfi kependekan, surah Al-Baqarah ya silakan. Lebih banyak juga pahalanya, kan begitu. Nah, jadi artinya ada nggak dalilnya, kenapa kok baca surahnya Yasin, nggak surah itu, nggak surah Kahfi atau surah Al-Baqarah? Ada dalilnya. Itu kenapa kita baca surah Yasin? Karena kita juga tidak menonjolkan ini nih wajib, enggak. Karena perintah dari baginda Rasul itu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Ini untuk orang yang hidupnya akan memberikan syafaat. Jadi ini perintahnya baca Al-Quran. Di situ tidak ditentukan baca Al-Quran surah Yasin, baca Al-Quran surah Kahfi, kan enggak. Bacalah Al-Quran. Kalau baca Al-Quran itu yang disenangi sama kita, membaca Al-Qurannya itu surah Yasin, silahkan surah Yasin. Saya mah senangnya membaca Al-Quran itu surah Al-Kahfi, ya silahkan baca surah Al-Kahfi. Nah, itu kan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, anjurannya jelas. Ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulnya juga memerintahkan kepada kita untuk sering-seringlah membaca Al-Quran. Supaya kita, karena Al-Quran itu memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Yang sekarang yang banyak diperbincangkan, dipertanyakan. Bahwa bacaan kita untuk orang yang meninggal itu katanya nggak nyampe, Ustaz. Gimana itu? Nggak nyampe. Ya sebetulnya banyak orang nyeleneh, kalau nggak nyampe ntar ente mati duluan. Ini selenehannya sebetulnya. Iya. Orang yang nyeleneh itu bahasanya begini. Kalau nggak nyampe baca suratul Fatihah, ente mati aja duluan, ntar ana doain. Kan begitu. Nah, ntar kalau umpamanya ente nggak nyampe, ente bilang, gitu. Itu kan candaannya seperti itu. Contoh sederhana saja. Ana nge-WA antum lewat HP nih. Ini pakainya kuota loh. Ana cuma ngetik tik assalamualaikum, antum jawab. Itu nggak hitungannya detik loh. Ketika ketik nyampe langsung nyampe. Antum juga langsung ketik nyampe ke anak, itu hanya hitungan detik. Kalau kita nanya, itu lewat mana? Aneh ajaib loh. Ini kekuasaan Allah. HP saja nge-WA bisa nyampe, apalagi Fatihah.
Iya. Ini yang memberikan nyampe atau tidaknya itu hanya Allah, bukan manusia. Kalau kita pakai akal terus, ntar akal-akalan mulu. Kita diakali nama kita. Ini yang berkuasa itu Allah, bukan kita. Kalau bukan kuasa Allah nggak nyampe tadi. Jadi urusan nyampe tidak nyampe itu urusan Allah. Urusan Allah. Terkait dengan kita tingkat keimanan kita. Betul. Kita beriman atau tidak kepada Iya, Allah. betul. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Nah, Yang jelas nyampe, saya yakin nyampe karena al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Keyakinan saya, yakin kepada Allah dan Rasulnya akan menyampaikan suatu pahala dari suratul Fatihah, pahalanya sampaikan. Atau dari suatu sedekah sampaikan pahalanya. Kenapa kalau amal sedekah nyampe, kalau amal suratul Fatihah kagak nyampe? Ini yang menjadi kendala di sana ada apaan? Kena gunung nih, nggak nyampe. Kok pahala sedekah nyampe? Rasul kan sedekah. Sehingga Rasul di waktu itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah pahala sedekah saya untuk Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nah, kembali lagi tadi kalau hitung-hitungan Rasul berdoa minta pahala sedekah suruh disampaikan kepada istrinya Siti Khadijah Al-Kubra. Kan tadi sudah disampaikan Siti Khadijah itu nggak kurang dengan pahala amalannya karena seluruh hartanya habis diperjuangkan untuk memperjuangkan agama Allah dengan perjuangannya Rasulullah SAW. jadi kalau masih ada orang yang mengatakan doa kita atau bacaan Al-Quran kita tidak nyampe kepada orang yang wafat, yang sudah meninggal, berarti itu imannya kurang atau imannya salah kepada Rusak, Allah. imannya rusak. Imannya rusak. Iya. Kira-kira dikatakan boleh ya dikatakan imannya rusak. Rusak. Rusak Kalau iman. nggak ada imannya, jangan juga. Imannya rusak. Rusak iman. Karena iman itu kata baginda Rasul ada 70 sekian cabang. Salah satu di antaranya tidak yakin pahala nyampe. Ya kalau antum umpamanya sebagian pendapat tidak nyampe, ya udah, berarti antum tidak boleh menggunjing orang yang membiasakan menyampaikan pahala Fatihah, pahala suratul Yasin, pahala sedekah. Nah, sekarang ada begini Ustaz. Orang berziarah kepada orang soleh atau wali Allah, anggaplah wali songo gitu ya. Iya. Ini kan kebanyakan orang kita, muslimin, muslimat ya, yang berziarah kepada wali-wali Allah, orang-orang soleh Iya. yang dianggap soleh oleh kita, Iya. itu bawa keminyan, bawa air, nanti dibawa pulang, ya kan? Katanya itu bisa menyembuhkan segala macam. Itu menurut Ustaz gimana itu? Itu musyrik itu. Apa-apaan bawa-bawa minyak, bawa-bawa air. Bawa minyak itu supaya kita wangi, supaya kita mendapatkan sunnah. Para malaikat senang dengan orang-orang yang wangi. Allah pun, Rasul pun menyenangi orang-orang yang berbiasa berwangi-wangian. Tapi kalau umpamanya berlebihan datangnya itu ya seperti tadi lah. Kalau datangnya bukan karena Allah, ke kuburan itu bawa air, bawa dengan permintaan yang aneh-aneh, itu termasuk yang menduakan Allah saja. Orang yang musyrik. Kalau mereka menganggap bahwa bawanya air, bawanya minyak, kemenyan segala macam, bawa ke kuburan itu akan menjadikan datangnya keberkahan dari kubur, itu termasuk orang yang musyrik. Ya, karena mereka meminta kepada selain Allah. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan amalan-amalan itu tergantung niat. Jangan memonis amalan orang ini, kayaknya begini. Belum tentu, karena bisa jadi mereka niatnya itu karena Allah. Kan kita nggak tahu. Coba dibuka di kitab Riyadhus Shalihin bab pertama, innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Itu menjelaskan bahwa seluruh amalan-amalan kita, kalau faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Apabila hijrahnya kita itu mencari ridho Allah, maka akan mendapatkan ridho Allah. Artinya begini, ketika datang ke kuburan itu untuk mengambil ibrah pelajaran, mengambil nasihat, niatnya untuk menjadikan kita supaya mendapatkan keberkahan dari Allah, itu amalan-amalan yang baik. Tadi disebut baik. Walaupun tadi yang dimaksud Ustaz tuh masalah keberkahan. Coba bisa dijelaskan nggak masalah keberkahan atas berkunjungnya kita ke makam orang-orang soleh? Ya, insya Allah. Nah, Berkah itu begini.
Ketika kita sudah datang ke para makom wali-waliullah, datang ke para tuan-tuan guru yang mereka itu orang-orang yang banyak ambil andil untuk memperjuangkan agama Allah, dan kita sebagai santri-santrinya layak mengunjungi makom-makom beliau yang sudah wafat. Nah, ketika datang kita mengambil keberkahan kepada Allah. Apa berkah itu? Ketika sepulangnya dari makom para waliullah, kita kembali ke rumah bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Jadi semakin taat kepada Allah, semakin baik kehidupan kita dalam bertetangga kiri kanan. Yang tadinya bisa nyinyir kepada orang, semakin mengurangi prasangka buruk kepada orang-orang lain. Itu berkah hidup kita itu. Panjang umur dalam ketaatan, sehat dalam ketaatan, punya harta di jalan yang diridhoi oleh Allah, pakai ibadah. Itu sepulangnya itu berkah hidup kita itu dalam beribadah artinya. Berarti yang memberikan keberkahan itu orang soleh atau Allah? Allah. Pada Bukan dasarnya orang soleh. Allah yang memberikan keberkahan. Iya. Hakikat sebenarnya semuanya Allah. Tidak ada yang keluar dari kuasa Allah. Kita itu hanya ikhtiar lah. Kalau orang tadi terkait dengan membawa sesuatu, ya kan? Misalnya bawa air, dengan di situ memohon kepada Allah, semoga air itu ada berkah di situ, ya kan? Itu termasuk syirik tidak? Dengan wasilah air itu. Wasilah air, wasilah kita berziarah kepada orang soleh, terus air itu ada manfaat di situ. Kalau umamanya bawa air ya, kalau ya itu tadi tinggal diniati aja. Kalau niat ke situ bawa air untuk meyakinkan bahwa ini kuburan akan menjadikan satu keberkahan untuk air ini menjadi obat, menjadi apa, itu tidak boleh tetap. Tidak boleh. Tapi ya? kalau datangnya ke sana bawa air, bawa air disimpan, dibuka dan niatkan, ya Allah, dengan datangnya saya ke makom waliullah ini, saya membawa air juga ini, saya akan niatkan, ya Allah, Engkau berikan ini air menjadi syifa, obat buat saya, obat buat keluarga saya. Bahwa datang ke sini saya bukan menduakan Engkau, ya Allah, tapi aku akan banyak yang dibaca dan berdoa kepada Engkau, dan jadikanlah asbab air ini menjadi syifa, menjadi obat. Itu boleh. Boleh. Nah, baik. Yang pada hakikatnya aulia Allah, para wali-wali Allah yang sejatinya tidak wafat, tidak meninggal, tidak wafat, masih hidup. Jadi kita yang hidup dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah untuk banyaklah berziarah, tapi jangan lupa berziarahlah kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak jasanya terhadap bangsa dan negara, terutama bagi agama ini. Tapi jangan lupa pula berziarahlah kepada orang tua kita, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Barangkali itu Ustadz ya, berziarah untuk membaca apa-apa, dan juga Rasulullah juga pernah bersabda, Iqra'u mautakum Yasin. Bacalah kalian terhadap orang yang meninggal surah Yasin. Bukan menafikan surat-surat yang lain, akan tetapi surah Yasin yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kurang lebihnya itu Ustaz ya. Iya, baik. Demikian UJN TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamu alaikum.